Selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi desa dan kota. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja dan terlindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baik, kita akan pelajari tentang zona interaksi desa kota terlebih dahulu ya. Ternyata pembagian zona ini sampai ada 6, mulai dari kota sampai nanti kita ke desa. Oke, kita langsung ke zona yang pertama, yaitu city. City adalah pusat kota. Jadi di sini dijalankan aktivitas-aktivitas vital seperti pemerintahan, kemudian administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Di zona ini kalian bisa menemukan gedung-gedung perkantoran, kemudian aktivitas-aktivitas pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada zona yang kedua di belakangnya city itu ada zona suburban atau sub daerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para pengelaju. Nah, pengelaju di sini adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap di kota. Jadi di zona ini nanti akan sifatnya masih perkotaan, masih banyak gedung-gedung bertingkat di sana, namun sudah tidak ditemui gedung-gedung pemerintahan. Di sini sudah mulai ada transisi ya, tipe-tipe bangunannya, gedung-gedungnya sudah mulai mengalami transisi gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu ada suburban fringe, yaitu jalur tepi sub daerah perkotaan. Suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan peralihan dari desa ke kota. Di sini kalian bisa menemukan banyak perubahan dari suburban ke suburban fringe. Kita bisa menandai atau mengamati dari ciri-ciri bangunannya ya. Di sini sudah mulai ada peralihan. Di situ sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas perkantoran. Biasanya seperti itu. Kemudian di zona yang keempat itu ada urban fringe, yaitu jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, tapi yang maksud di sini bukan pusat kotanya ya, bukan ciri-ciri pusat kota, tapi ciri-ciri perkotaan masih ada di urban fringe. Walaupun tadi kan kita sudah masuk ke peralihan desa dan kota ya, tapi di sini sifat perkotaan masih ada, ciri-ciri perkotaannya masih ada, begitu. Kemudian ke belakangnya lagi ada zona rural urban fringe, yaitu jalur batas desa kota. Suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Nah, di zona ini ciri-ciri desanya sudah lebih jelas ya, ditandai dengan adanya sektor pertanian di situ. Jika di zona-zona sebelumnya belum ada pertanian, sudah masuk desa tapi sudah jarang ditemui pertanian, tapi di zona yang rural urban fringe ini sektor pertanian sudah mulai muncul, namun juga di situ sudah ada non pertaniannya juga, gitu ya. Mungkin kalau dijelaskan ini seperti desa swasembada gitu ya, atau swakarya gitu, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian di zona interaksi desa kota yang paling akhir atau yang paling luar yaitu adalah rural. Di rural ini berarti kita sudah masuk ke daerah desa atau pedesaan. Betul-betul sudah ada ciri-ciri desa semua di situ. Ciri-ciri perkotaan sudah tidak kita temukan lagi di zona yang rural. Bisa dipahami ya? Nah, ini gambarannya untuk yang urutan tadi ada city nomor 1, kemudian di belakangnya ada suburban, kemudian nomor 3 suburban fringe, 4 urban fringe, 5 rural urban fringe, dan yang ke-6 adalah rural. Nah, gambaran zona-zonanya melingkar-lingkar seperti itu. Ini mungkin gambarnya hampir sama dengan teori konsentris ya. Gambarnya masih sama seperti konsentris, tapi pembagian wilayahnya tentu saja berbeda gitu. Antara yang teori konsentris dengan yang zona interaksi desa kota ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengaruh positif yang timbul dari interaksi desa kota. Yang pertama yaitu tingkat pengetahuan penduduk meningkat karena telah didirikan sekolah dasar hingga sekolah menengah di pedesaan. Ini berarti dampak positif bagi desa ya.
Nanti kita akan pelajari banyak dampak-dampaknya, kita ke dampak positifnya terlebih dahulu. Yang kedua, lancarnya transportasi desa kota dapat meningkatkan komunikasi dan pengiriman barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Otomatis pemenuhan kebutuhan di kedua wilayah ini akan semakin meningkat, baik di desa maupun di kota. Karena tadi ya lancarnya transportasi. Kemudian yang ketiga, masuknya teknologi tepat guna ke pedesaan di bidang pertanian dan peternakan dapat meningkatkan aneka produksi sehingga pendapatan masyarakat desa meningkat pula. Nah, ini juga pengaruh positif bagi desa ya, karena ada teknologi akhirnya semuanya menjadi meningkat. Yang keempat, masuknya para ahli kepedesaan bermanfaat menciptakan berbagai peluang di bidang ekonomi. Ini juga dampak bagi desa ya, akhirnya meningkatkan perekonomian di desa. Kemudian yang kelima, bantuan dari pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang wira swasta. Ini bisa dampak bagi desa maupun kota ya. Yang keenam, pengetahuan masalah kependudukan khususnya NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera sudah mulai tersebar ke desa-desa. Artinya apa? Di sini tingkat kesejahteraan, pengetahuan masyarakat juga semakin meningkat terutama untuk bagi desa ya. Yang terakhir, berkembangnya organisasi sosial dan koperasi desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Ini tadi juga pengaruh positif bagi desa. Bagi kota apa pengaruh positifnya? Misalnya, pemenuhan kebutuhan di kota, masyarakat kota itu akan terpenuhi, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan industri. Karena di kota kan kita tahu ya, penggunaan lahannya itu non pertanian sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Maka harus dikirim dari desa. Oke, sekarang kita ke pengaruh negatifnya yang timbul dari interaksi desa kota. Yang pertama adalah berkurangnya tenaga kerja produktif di desa karena penduduk desa berusia muda bekerja di kota. Ini biasanya karena minimnya pekerjaan di desa ya, akhirnya melakukan urbanisasi ke kota. Kemudian yang kedua, menyempitnya lahan pertanian, hilangnya kawasan hijau, dan berubahnya lahan desa. Ini seiring dengan perubahan aktivitas masyarakat desa sehingga banyak alih fungsi lahan gitu ya. Kemudian penetrasi kebudayaan kota ke desa yang kurang sesuai dengan budaya atau tradisi desa cenderung mengganggu tata pergaulan dan seni budaya desa. Berarti di sini sudah mulai ada pergeseran gaya hidup, ya, pergeseran cara pandang dan seterusnya. Yang keempat, munculnya permasalahan sosial seperti pengangguran, tunasusila, tunawisma, dan kriminalitas. Ini berarti dampak negatif yang ditimbulkan di kota. Yang terakhir adalah munculnya daerah slum area atau daerah kumuh. Ini juga dampak negatif yang ditimbulkan di kota. Banyak sekali permukiman kumuh karena apa? Di situ lahannya tetap tapi manusianya tambah banyak ya, sehingga yang namanya permukiman kumuh itu tidak bisa dihindari karena semuanya pasti membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya karena lahannya terbatas, tempat tinggalnya seadanya, akhirnya muncullah yang namanya slum area atau permukiman kumuh. Oke, itu tadi tentang pengaruh interaksi desa kota. Siapa yang bisa menyebutkan pengaruh interaksi desa kota lainnya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, untuk hari ini itu aja. See you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.